Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama sekali saya pengen naik ke rumah Bang Zumani, nggak pernah bisa. Aduh, rindu saya suka dengar itunya pencerahan beliau. Assalamualaikum Makasih. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Doakan saya agar selalu istiqomah, Bang. Amin, amin, amin. Iya. Masya Allah. Saya belum ada ilmunya, jadi saya telah selalu mendengarkan ini agar saya lebih berilmu. Jadi saya emosi tadi melihat si Mahadewi, Dewi apa tuh tadi? Aduh, keringatan saya di sini mendengar dia. Saya yang mendengar aja keringat. Aduh, suka kali. Memang orang itu saya mualaf, tapi semua yang dikasih dia itu memang pembohongan, pembodohan. Enggak Masya Allah. benar. Semua yang dikasih dia itu saya udah terasa, bagi saya dulu udah terlalu lama rasanya dibodohin, makanya sampai sekarang kalau mendengar yang kayak gini, ya Allah, dulu saya beginilah bodohnya, beginilah tololnya, balul, kata Bang Zuma, ya Allah gitu. Tapi memang amat sangat sulit karena udah terlalu gimana ya, kayak gini loh Bang Zuma, seperti ini. Kira-kira kita kan adopsi seorang anak ya, dari kecil kita sudah menganggap itu orang tua kita kandung ya, kayak gitulah kira-kira ini. Jadi orang bilang pun bukan ibumu itu, bukan, nggak bisa lagi kita. Jadi kita seperti saya dulu dari kecil udah didoktrin bahwasanya Yesus itu Tuhan nebus kita gitu-gitu. Sampai angel banget, sulit banget memang merubah itu, memang sulit, saya sulit. Makanya sampai sekarang saya nggak mau dengar-dengar itu, susah saya hilangkan di otak pikiran saya. Apalagi saya dengar-dengar lagu gereja gitu, sakit jiwa saya karena untuk menghilangkan itu aja susah dulu. Menghilangkan apa namanya itu ya, dibilangnya gimana bilangnya, yang sudah lengket di otak itu bahwasanya kita udah didoktrin bahwasanya nanti kita ditebus dosa kita gini, mati di kayu salib. Susah sekali untuk menghilangkan. Jadi saya nggak mau dengar-dengar. Kalau saya masuk di mall ada lagu-lagu kayak lagu Natal begitu, saya keluar itu, nggak mau saya. Karena dulu ya Allah, seperti ini bodoh saya dulu begitu. Jadi begitu juga mereka. Jadi Iya, iya. susah kita kasih tahu, susah. Seperti bagaimana dokter itu seorang anak yang diadopsi, dia itu orang tuamu gitu. Begitulah. Karena saya udah mengalami. Dulu pun kalau ada begini, aduh, emosi saya dibilang Yesus itu bukan Tuhan begini-begini. Jadi alhamdulillah saya mendapat hidayah. Akhirnya saya bisa berpikir memang. Ayah saya guru agama Kristen, PNS almarhum. Masya Allah. Jadi dari dulu, dari kecil juga saya banyak bertanya kalau ada di Injil, Pak, kita semestinya nggak boleh makan babi loh, udah diam, kita nggak boleh. Jadi memang diajarkan kita hanya beriman, tidak mengeluarkan kayak mana seperti Bang Zuma bilang itu, beriman dan berilmu seharusnya ya kan, kalau kita di Islam. Iya. Ini Betul. beriman aja, nggak bisa diartikan itu. Kita dimarahi kalau bertanya seperti itu. Pak, seperti ini saya lihat di Yerusalem ada kalau masuk ke bait suci itu dicuci kaki. Kenapa itu Pak? Dia nggak mau menjawab juga. Nanti saya tanya, kita nggak boleh makan babi, kita ada bersunat. Kita kalau sepertinya saya baca di situ perempuan menutup kepala itu Pak kalau berdoa. Jangan-jangan itu kayak Islam? Enggak juga bisa dijawab. Banyak pertanyaan saya dari kecil itu sebetulnya yang nggak bisa dijawab. Sampai sekarang sama saudara-saudara saya yang Kristen, saya bilang, kalian lihatlah patung Bunda Maria di mana-mana. Apa ada buka kepala? Pasti dia seperti pakai hijab, kira-kira gitulah. Jadi itulah yang betul sesungguhnya. Itu kalau saya pergi sama-sama saudara ke wisata iman kayak gitu, kayak di kampung halaman kan ada wisata iman, lihat tuh hanya saya yang mirip dengan itu, saya bilang. Jadi mereka ketawa sama saya gitu, tetap juga nggak bisa menerima. Memang Allah sudah Iya, iya, iya. memperuntukkan mereka. Allah sudah kayaknya seperti Al-Quran, Allah sudah menetapkan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Itu aja sih menurut saya. Makanya sampai sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya saya sudah diberi petunjuk untuk jadi Islam. Maka setiap kunut saya tambahkan lagi, alhamdulillah ala nikmati Islam, alhamdulillah ala nikmati hidayah gitu. Tetap saya nggak lupa itu, karena hidayah dan Islam itu amat sangat luar biasa bagi saya, lebih dari apapun di bumi ini. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Iya, iya, Masya Allah. Itu. Luar biasa.
Sampai sekarang saya tetap diketahui saudara saya, hanya saya yang muslim dari seluruh keluarga besar saya, baik di Jakarta, di Medan, di mana kita besar. Tapi asal memang mereka tidak mengolok-olok lagi karena sudah agak lama kan. Dulu selalu mengolok-olok, dimasukkan ke nasi saya babi, dikirim sama saya rendang nanti yang bukan rendang sapi. Sering dulu, udah banyak persoalan yang saya hadapi. Mereka nanti kalau kumpul-kumpul dibaca la ilaha illallah, tapi di depannya ada babi. Saya diam, nggak mau saya jawab karena saya pikir seperti ini sebetulnya. Makanya saya bilang turunkan itu, turunkan. Karena lebih bagus kita berdebat dengan 1.000 orang rasanya dengan satu orang yang dungu. Karena percuma kalung emas dikalikan Betul sekali. babi, iya kan? Nggak ada gunanya itu, Betul. begitu jadinya. Jadi saya emosi kalau udah kayak gini, nggak usah lagi deh, nggak ada percuma yang ada nanti makin sesat orang, dibuka ini dibuka itu, Ibnu Katsir, sementara itu yang palsu kan lebih kacau orang yang mendengar di bawah, orang muslim. Bagus dibuang yang kayak gitu, menyesatkan Bang Cuma, jangan sampai. Benar. Bila, ya, saya udah. Pokoknya saudara saya semua di sini yang termasuk Bang Juma, doakan saya selalu agar saya bisa lebih berilmu, Amin. istiqomah, dan juga anak-anak saya. Saya insya Allah sekarang cucu saya antarkan ke Karawang 2 orang untuk masuk pesantren, masih SD. Allah, Itu. Kenapa bisa gitu Bang Juma? Saudara saya tertawa, masa SD udah diantar ke pesantren? Saya takut apabila saya tidak panjang umur, nanti khawatir mereka mempengaruhi imannya mereka, anak-anak keturunan saya. Saya tidak mau satupun keturunan saya jangan sampai ada yang murtad gitu Bang Zuma. Amin. Amin. Saya usahakan, doakan anak cucu saya ada 2 orang di pesantren, masih kelas 1, 6 tahun sama 7 tahun. Saya masukkan, saya bawa dari Medan, dan hanya di Jawa Barat yang ada pesantren untuk anak SD yang kelas 1. Makanya jauh-jauh saya antarkan mereka dan saya jaga mereka di sini, sementara saya di Jakarta untuk jaga mereka. Doakanlah untuk anak cucu saya itu. Saya berniat dari kecil memang agar mereka bisa pengganti para ulama. Amin. Doakan Bang Juma, bawa tolong. Kasih. Amin. Amin. Kita doakan ya cucu dari Ibu Leni Manurung ini bisa jadi seorang ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah mengharap Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. keturunan saya itu benar-benar Islam yang benar-benar Bang. Saya sudah lihat keluarga saya sedih, meninggal ibu saya di hadapan saya. 4 tahun saya jaga, tetapi juga nggak bisa beriman, keras sekali, saya nggak bisa bimbing. Walaupun beliau saya jaga 4 tahun. Memang saya pikir saya udah banyak ya teman-teman saya yang mualaf yang bisa membawa saudaranya, bisa membawa ibunya atau apa. Memang saya nggak sanggup. Cuma saya sampai saat ini 1 orang pun saudara saya nggak bisa saya bawa, nggak bisa saya beri petunjuk. Ya kadang saya sedih. Bagaimana kadang-kadang pun kalau di room ya ada gini, sebetulnya saya kena sendiri, ditampar juga saya bahwasanya ayah saya, ibu saya sampai meninggal juga nggak beriman. Sekarang saudara saya, kami 7 bersaudara, 1 pun tidak beriman. Sungguh pun di Kalimantan dia jadi PNS, hanya dia dikelilingi orang Islam juga nggak dapat petunjuk. Jadi seperti kalau dia sebetulnya orang Kristen ini diolok, diejek juga, sebetulnya tamparan juga bagi saya sih, karena keluarga saya semua masih non muslim gitu. Bu, Jadi makanya oleh sebab itu saya bertanya boleh? keturunan Ketika saya. Anda maaf saya bertanya boleh, ketika Anda kala itu menjadi Kristen, bagaimana sih pandangan Anda dan teman-teman Anda terhadap Islam? Halo, saya nggak dengar, terlalu kecil Pak suaranya. Maaf, ketika Anda dulu jadi Kristen, bagaimana Anda dan pandangan Anda terhadap Islam sih? Apakah mendapatkan framingan bahwa Islam itu hina dina atau jelek atau gimana? Anda ketika dulu waktu Kristen, silakan. Sewaktu saya di Kristen dulu, malah saya itu gimana ya, dari kecil kita sudah didoktrin bahwasanya Islam itu jahat gitu. Waktu saya kan tinggal itu di perbatasan dekat Aceh gitu kan, nanti orang Aceh ini mau mengislamkan kita, dipotong leher kita, jadi jelek aja dikasih pandangan Islam itu tidak ada bagusnya. Makanya setelah saya ada kerja dulu di Padang, begitu saya bertemu dengan seseorang, ada bapak angkat saya di sana, baru saya lihat, oh ini rupanya Islam ya. Dulu saya nggak ngerti bahwasanya di
di kepala saya selalu dibilang Islam ini jahat, begini, begini, begitu. Jadi seperti itu memang dibuat sama kita dari kecil. Itu sama jemaat atau sama pendeta yang menyampaikan itu kepada Anda? Mereka bilang mengolok-olok kita bahwasanya kita mengolok-olok mereka. Sebetulnya setiap hari kita lebih lagi diolok-olok bahwasanya kita ini udah domba sesat lagi, ya kan gitu, seperti dibilang yang mulia Ustadz Waloni kan. Dia bilang kita lebih sadis lagi sebetulnya digelari sebagai domba. Domba itu kan hewan. Udahlah hewan, kita sesat lagi. Saya juga langsung saudara saya bilang gitu, kamu domba sesat gitu. Jadi ya biar kalau di tengah keluarga mau dimaki, gini ya, satu hal ya saya bilang sama keluarga saya, kalian maki saya, kalian ludahi saya, kalian tapi jangan disinggung Nabi saya, jangan disinggung, apalagi menceritakan di depan saya, jangan. Saya siap mati, saya bilang sama keluarga. Jadi mereka memang tidak pernah mengolok-olok Nabi kita di depan saya ya, kalau di depan kita ya. Tapi kalau dia menyindir-nyindir, iya, Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi gitu, sering itu. Biarlah karena memang itu belum tahu dia, tapi jangan kalian singgung nama Nabi saya tidak mau, saya tidak rela sampai kapanpun, saya bilang gitu. Tapi ketika dulu Anda Kristen, apakah mereka menyinggung dan menghina Nabi ketika Anda masih Kristen? Ya sudah pasti Seperti mau sampai sekarang aja, itulah kau mau ya kan, tukang kawin gini-gini. Lalu mohon maaf sekali ya, memang saya punya kegagalan juga dalam pernikahan. Mereka angkat itu sebagai apa, itulah karena mereka memang tukang kawin begini begitu, jadi gitu. Jadi cobaan memang betul dibilang Ustaz Somad bahwasanya mualaf ini memang sangat berat cobaannya. Mengapa berat cobaannya? Karena hadiahnya sorga, bukan kipas angin, kata beliau kan. Saya yakin itu, memang kami sampai sekarang, sampai detik ini bahkan nggak bisa saya paparkan di sini betapa banyak berat cobaan bagi saya, tapi saya yakin itulah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Kalau memang perolok-olok selalu setiap saat, dan bahkan kan dari semua keluarga boleh dikatakan ekonomi saya yang paling lemah. Jadi dia tuduh mereka itulah kan miskin gini gitu. Udah saya terima itu semua. Kalau olokan sudah pasti dari dulu, bahkan saya sudah itu pun masih menyindir mereka. Kadang-kadang tidak secara langsung, secara ini, secara itu, asal dia kita kepada nanti kau yang menggelepar-gelepar sendiri di neraka. Kalau pas saya sendiri itu pasti saya diam, nggak mau, karena saya berdebat pun, sedangkan sekelas Bang Juma dibantah, apalagi saya yang masih bodoh, saya pikir nggak mau saya, nanti kalau saya lawan mereka di tengah-tengah mereka, yang ada saya jadi babak belur ya kan. Betul, jadi tetaplah iman saya, sungguh pun kau bilang apa semua, kau olok-olok, tapi saya udah tetap beriman kepada Allah, gitu aja dalam hati saya. Gitu aja, sampai sekarang tetap ada ejekan. Bahkan saya mengantarkan anak pesantren dia olok-olok mereka, alah di pesantren juga ini nanti diperkosa, ini sodomi segala macam, sudah semua dibilangnya. Jadi biarkanlah, saya percaya kepada Allah bahwasanya sungguh pun memang ada sebagian pesantren kayak gitu. Kalau ada 10% yang buruk di pesantren, lalu di luar seperti apa lagi coba aku tanya sekarang, lalu di luar ini yang bebas ini berapa persen lagi? Sedangkan yang udah dikoordinir di dalam pesantren masih terjadi, misalnya bahkan mungkin 10% ada lah ya, kita akui ya, ada mungkin yang itu ya kan. Tapi kalau di luar yang bebas ini, seperti di Sumatera, kami kan orang Sumatera, di Medan itu SD sudah tawuran. Makanya saya masukkan ke pesantren, tapi keluarga saya tetap nggak menerima. Ngapain anak seperti di pesantren juga nggak begini. Silahkan. Makanya saya ingin berdoa. Di Medan di mananya, Bu? Iya. Iya, di Medan di mananya, Bu? Saya juga di Medan, lahir di Medan juga, asli Medan, Sumatera Utara. Saya lahirnya sih di Srikalang, Kabupaten Dairi, tapi kita rumahnya di Medan Pasar 9. Oh ya udah, cukup di Sumatera. belakang layar aja. Nanti kan Ibu bisa dibantu sama teman-teman API yang ada di Sumut ya, khususnya masalah akidah itu kan, seperti itu. Iya, nanti tolong di follow saya atau teman-teman, itu bisa kita memang saling apa. Ada teman roomnya kemarin orang kita apa yang mualaf juga dari Medan, Sianipar itu, Bang Sianipar. Udah jumpa sama saya, follow kita ya Bang. Dia saya lihat udah jago dia dalam Quran ya kan. Jadi biar kita saling membantu di dalam apa ini, saya
Saya terutama yang penting sih kita saling membantu. Oke lah, saya sekarang udah umur 55 ya. Untuk anak-anak dan keturunan saya itu yang penting, yang terpenting, karena di lingkungan, bukan lingkungan muslim. Saya takut di situ, khawatir. Karena kebanyakan saya lihat ya, orang kita muslim ini apalagi di Medan ya, hancur imannya ini, goyang ini dengan finansial. Benar kan? Apalagi di tengah-tengah keluarga saya yang agak ekonominya bagus, lalu ekonomi saya yang kurang, ditinggalkan ini kan goyang. Benar nggak itu saudara semuanya? Betul, betul sekali. Dan kalau saya boleh menyarankan, saran saya, ibu gabung aja ke API. Nanti kalau ada permasalahan, khususnya ketika mereka melakukan penginjilan, ibu bisa tercover. Saran saya seperti itu, ibu. Iya, saya mau gabung sudah gimana? Ada siapa semua mendaftar di dalam komunitasnya. Saya nggak paham bagaimana cara mendaftarnya, atau siapa yang bisa memasukkan saya di dalam grup. Tolong deh masukkan saya gitu, agar Dibantu Bang Haji dibantu. Nanti Bang Haji sama host. Iya, nanti saya telepon sama Ayah Saipul nanti. Saya telepon layar aja loh. Ngomong-ngomong, teman-teman API ini ketika membuat menjadikan API ini, kira-kira sekarang udah ada nggak badan yang mengakomodir para mualaf ini sehingga bisa diedukasi secara baik tekstual, cara belajar membaca Quran dan sebagainya? Bentuk akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah bentuk divisi dakwah yang membidangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, teman-teman Jadi bisa ditindaklanjuti sebagai pendidikan agama gitu. Ya, izin Gurunda, kebetulan aku kan udah ini yang mualaf-mualaf dari kemarin-kemarin itu, kita sudah ada grup WA-nya di situ, kita ajarkan di situ Gurunda, mulai dari Masya Allah. mulai dari huruf-huruf hijaiyah, tata cara sholat gitu, Allahu terus Akbar. hukum-hukumnya. Jadi teman-teman di bawah juga bisa follow kok. Nanti kita masukkan ke grup WA. Ya, silakan akhi ini untuk bersilaturahmi langsung dengan saudara kita sehingga Allah saling follow, nanti belajarnya kepada teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di sana. Silakan. Luar biasa ini para mu'alaf. Jadi kalau memang tidak bisa di dunia nyata, bisa lewat online juga Bu ya, entah itu Zoom, entah itu di luar media TikTok juga bisa ya, seperti itu. Dan memang harus saran saya silaturahim, ketemu wajah gitu kan di dunia nyata. Karena biar erat dari adanya posisi ukhuwah yang ada dan bisa tercover kalau ada masalah itu. Karena posisinya kalau memang kita dunia mayato, lalu ada permasalahan, itu terkesan segan ketika menyampaikan di depan umum meskipun online, itu sih. Dan alhamdulillah penanganan kasus kristenisasi pun, meskipun hal tersebut mereka secara sir, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa tertangani oleh teman-teman, entah itu dari API maupun lintas organisasi gitu. Dan itu alhamdulillah terjadi sampai detik ini, sedang terjadi lintas organisasi Bang Zuma. Iya, betul. mohon maaf Gurunda, teman-teman yang lain. Boleh saya berbicara sebentar? Iya. Silakan. Ya, mumpung masih hangat-hangatnya barusan dibahas tentang sosok Bulus yang terdapat di dalam tafsiran. Saya ingin memberi tambahan sedikit saja. Yang pertama, umat Islam seluruh dunia sudah final menyatakan bahwa original teks di dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah menyebut nama Paulus atau yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam tidak boleh menafikan bahwa memang di dalam beberapa tafsiran, terutama di Ibnu Katsir, memang terdapat kata-kata Bulus, Sam'on dan Yohana. Jadi kemudian di sisi lain Ibnu Katsir juga menyebut adanya Sodik, Sadik dan lain sebagainya.
Kemudian di dalam sirahnya, sirah Ibnu Katsir yang bernama Sirah Bidayah An-Nihayah, itu disebutkan di jilid 1 halaman 29 bahwa pernyataan beliau tentang nama Bulus itu memang menukil dari kitab-kitab Israiliyat. Tetapi di sini status tafsiran beliau dinyatakan bahwa dhaif jiddan. Jadi sangat palsu gitu, sangat tidak dipercaya. Begitu kalau di keterangan sirah yang diciptakan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Bidayah An-Nihayah, bahwa ayat-ayat tafsiran yang saya jelaskan itu menukil pada kitab-kitab Israiliyat yang statusnya itu dhaif jiddan, sangat-sangat palsu. Begitu. Jadi kalau memang seandainya teman-teman tadi, saya kira tadi itu Bang Dewa, ternyata Mahadewi ya. Kalau memang Bang Mahadewi ingin tetap ngotot bahwa apa yang di dalam surah Yasin 14 itu adalah Paulus, itu berarti bahwa kalau di keterangan ayat tersebut bahwa itu adalah merupakan salah satu utusan yang diutus ke suatu negeri untuk kemudian mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, bukan manusia yang kemudian dituhankan. Bukan seperti itu. Jadi kemudian kalau memang itu merujuk kepada Paulus, itu salah banget, bahkan dhaif jiddan menurut tafsiran yang diucapkan oleh Ibnu Katsir sendiri di dalam sirahnya yang kemudian dijudul Sirah Bidayah An-Nihayah. Barangkali itu dari saya, Guru dan teman-teman yang lain. Tambahan dikit aja ya, akhirnya semuanya, Guru. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini saya buktikan tadi, ternyata benar kata teman-teman. Ternyata ini saya langsung buka kitab Arabnya ya. Afan. Di mana tadi itu kan gereja ya. Ternyata di sini adalah, sebenarnya kanisa ini adalah gereja. Ini bentar ya. Oh bentar. Ya ini. Ya Afan. Ini adalah kanisa ya. Mana? Nah, ini kanisa, bukan masjid. Perlu diingat ya. Tadi dia membawakan di buku apa? Qasatan Nabi ya. Di sini terjelas ya, ini kanisa Paulus ya, benar ya? Kanisa Paulus. Berarti kanisa itu kalau dalam bahasa Arab adalah gereja, bukan masjid. Ini jelas ini di kitab Qasatan Anbiya ini. Ya. Jadi itulah ya, mereka itu membawa yang kedustaan ya, nauzubillah min dzalik. Iya. Ya itu aja dakwaan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya tadi kan posisinya biar tahu bahasa aslinya seperti apa, jangan sekedar terjemahan. Terjemahan kan bisa dikatakan mengalami pergeseran makna dengan bahasa asli yang ada, tetapi yang bersangkutan nggak mau. Itu yang terjadi. Iya, iya. Pembenaran. Karena kalau dari translate ke Indonesia langsung gitu memang gabrol memang. Karena kata bahasa Indonesia tuh sempit gitu. Itu dia si Kamikaze itu, Kurunda. Dia kasih nama. Iya. Iya, Kamikaze. Oh jadi akhi rumah itu udah ada ini ya, pengajar-pengajar untuk menindaklanjuti para mualaf ini untuk memberi pendidikan agama gitu ya. Insyaallah akhi. Iya. Insyaallah nanti ini saudara kita sehingga Allah sudah mencanangkan juga, dan itu kurasa sudah berjalan. Jadi tak perlu khawatir lah, dan insya Allah kita pun ada di belakang ya, ada di belakang API seperti itu, dan kita pun alhamdulillah telah kolaborasi ya dengan adanya pihak API di belakang layar seperti itu, khususnya di posisi nyata. Iya bang, meskipun kami sendiri bukan orang API seperti itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit permasalahan tertangani bang. Iya, Arimatea juga sekarang udah alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Makanya tuh bisa tersambungkan antara beberapa provinsi seperti itu bang. Jadi insya Allah kita bantu.
asal bermanfaat dengan umat kita bantu apapun itu di belakang layar. Lanjut. Ya, izin Guru Nda. Kemarin si Razi Ya. sama itu Guru Nda sama Bang Ferry Zaid, dia sempat record juga video percakapannya. Dia kolaborasi sama teman-temannya untuk mendatangi mualaf-mualaf di Komal-Komal untuk membahas tentang Quran dan hadis. Dia ingin mempleset-plesetkan itu supaya mualaf-mualaf yang baru itu terpecah gitu. Masih bagus. Iya. Info yang bagus ini, Masya Allah. Dia kerjasama dengan Syiah, dia udah sampaikan sama aku juga tuh. Ya, tadi malam saya didatangin Kiai Murtad dengan nama yang baru. Dia pakai bahasa Arab. Alhamdulillah saya bisa membantah pernyataan beliau. Alhamdulillah. Iya, sampaikan Sirasi yang murtad itu ya, Bang Singallah. Sirasi yang murtad itu ya. Bukan. Kiai Murtad beda. Memang betul ya, Masya Allah bahasa Arabnya lancar. Cuman dia Iya. di waktu Rasih, baca betul. suatu Apakah Al-Fatihah, ini wajahnya ya? Ya, jadinya udah semua teman. Saya tak perlu ya Pak Arif ya, saran saya lebih baik janganlah kita semua di belakang layar, nggak boleh itu Pak, bukan nggak boleh, jangan menampakkan ya, karena yang khawatirnya itu orang lapangan yang susah, itu saran saya. Iya. Jangan. Kalau si Razi itu mungkin Bang siapa Gema itu lebih tahu tuh. ya Budi Gemuk. Iya Bang Budi. Karena waktu dia datang dari mana itu, waktu anak-anak bikin donasi buat dia itu diantar sampai ke depan rumahnya gitu kan. Diantar pulang itu. Ada yang lebih ini yang prihatin lagi Guru. Ada dia di Singapura, dia itu udah 2 kali murtad. Dia nanya sama aku gitu, apakah dosa-dosaku masih diampuni Allah, katanya sama aku. Belum aku jawab karena aku takut salah dalam menjawab, soalnya udah bolak-balik gitu kan beberapa kali. Dan dia berkata begini, seandainya aku meninggal sekarang atau nanti malam, apakah aku mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim, katanya begitu. Ada nomornya sama aku, udah aku kasih sama Ustadz Anan juga. Nanti kalau diizinkan aku kasih juga sama Ustadz Arif biar dibimbing lagi gitu. Malah suruh besarin sama teman-teman ini. Ya, buat teman-teman yang di bawah juga hati-hati, sekarang emang mereka ini luar biasa, Masya Allah fitnahannya. Fitnah Dajjal ini emang luar biasa. Masuk dengan bahasa Arab, Pak. Ada juga gitu. Pasti, Mereka punya Bang. agenda juga. Iya, pasti punya benar agenda, bahasa Bang. Arabnya, Bang. Mereka Ya, punya disangkanya. Itu si Kiai Murtad itu bukan Masya Allah tapi Nauzubillah dia itu. Bukan Benar, Masya Allah. benar. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Bahkan yang saya khawatirkan itu yang tadi itu teman-teman yang baru mu'alaf ya ingin jadi memang harus akidahnya bahwasanya orang Syiah itu menganggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu gagal dalam membimbing umat, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap oleh orang Syiah itu telah menyembunyikan sebagian risalah yang harusnya diamanatkan kepada umat. Itu ada dalam buku-buku mereka, di dalam Nahju Khomeini itu menyatakan sungguh semua nabi telah datang untuk menancapkan keadilan di dunia, akan tetapi mereka tidak berhasil. Bahkan salah satunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya bagi akidah teman-teman yang baru mu'alaf, karena mereka akan menganggap bahwasanya bukannya Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir yang sudah menyampaikan segala risalah sehingga turunlah agama Islam sebagai agama yang diridhai. Nah, ini yang jadi problem dasar, karena mereka tidak akan masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan fikih ya, berkaitan dengan syariat-syariat lain, tetapi mereka akan menusuk kepada masalah akidah. Nah, ini yang membuat teman-teman mu'alaf ini, saya pernah dapat ya, ketika dia murtad dari agama dia Kristen ya, mu'alaf, nah ketemu dengan Syiah malah menjadi anti kepada Ahlus Sunnah ya, gara-gara dia ketemu dengan Syiah awalnya. Nah, ini yang bahaya.
Jadi Ya memang, ini Bang Abu Hadid, pentingnya kita berkolaborasi dengan lintas organisasi ya seperti itu agar kita bisa mendeteksi, membantu para mualaf di belakang layar. Kalau tidak, tentu saja teman-teman API sendiri pun khawatir mengalami kewalahan. Ini pentingnya ukhuwah yang ada tanpa asobiah terhadap organisasi, dan insya Allah itu aman lah. Masih saya lihat di lapangan masih aman ya. Jadi santai aja dan mohon doanya aja bagi teman-teman semua. Kita bahas yang lain aja. Lanjut yang lain teman-teman. saya noise ya. Itu hostnya. Jadi ketika posisi Bang Abu Hadid bersuara, kalau nggak di mute host itu mantul-mantul. Oh, baik ya. Ini sudah ada beberapa yang daftar, mau saya naikkan. Siapa aja nih? Karena penuh komalnya.